Kota Makassar ini kalau kita lihat awal terbentuknya, kita lihat dari kata ya, asal kata Makassar. Kalau ditulis dalam lontar itu Makassar. Pada tanggal 9 November 1607 antara Goa dan Tallo yang pada akhirnya menjadi cikal bakal Kota Makassar ini diperintah oleh dua orang raja yang bersahabat ya. Itu yang biasa disebut dengan Rua Karaeng Sereata. Dua raja dengan satu kekuasaan yang memerintah. Makanan khas Makassar ini sangat dipengaruhi oleh budayanya ya. Coto Makassar. Coto Makassar itu kalau kita lihat sejarahnya itu kerbau itu dipotong, kemudian daging khasnya itu daging paha untuk makanan raja. Jadi yang bukan raja itu yang diambil itu ada bagian dalamnya. Hatinya, ususnya, limpahnya, itu yang oleh orang pekerja-pekerja itu ambil. Itulah yang dimasak, dicampur dengan rempah dan sebagainya. Demikian juga halnya dengan palu basah ya, yang sangat populer itu. Itu sebetulnya bahan utamanya adalah jeroan ya. Tetapi ternyata tadinya ini menjadi makanan rakyat, ternyata disukai oleh raja, disukai oleh bangsawan, ternyata disukai oleh pendatang. Jadi kalau datang di Makassar, wah ini kuliner terbaiknya Makassar ini, coto, palu basah, dan makanan-makanan tradisional lain. Ada saramba. Saramba itu minuman jahe ya. Itu jahe campur dengan gula merah, dengan santan. Wah, itu luar biasa. Itu bisa menjadi sarapan yang sangat bagus untuk kesehatan ya. Konro itu adalah, itu yang saya katakan, ini kan sebetulnya termasuk makanan rakyat. Tadinya itu adalah makanan rakyat, karena bahan utama dari konro itu adalah tulang iga ya, tulang dada ya. Nah, itu yang diambil, itu yang dimasak, itu yang direbus sampai lunak, dicampur dengan rempah-rempah sehingga rasanya sangat enak. Itu tadinya direbus, dimasak. Tetapi belakangan ini berkembang bahwa konro itu ternyata setelah sedikit direbus supaya lebih empuk, itu dibakar. Nah, tapi sebetulnya itu adalah satu modifikasi dari konro yang selama ini dimasak ya, selama ini direbus, dimodifikasi dan ternyata enak. Itulah perkembangan. Makassar ini dapat dikatakan dengan makanannya lah itu saling mempopulerkan ya. Baju-baju bodo ada itu pakaian khas orang Makassar ya. Baju bodo artinya baju bodo. Sebetulnya bodo itu lengannya yang pendek, baju bodo. Tetapi sekarang ini sudah dimodifikasi bahwa baju bodo itu tidak harus lengan pendek supaya aurat itu tertutup. Itu dimodifikasi menjadi bisa menjadi lengan panjang, tetapi dengan ciri khasnya ya, tetap mempertahankan ciri khas. Jadi ekspresi budaya yang disalurkan melalui film itu patut memang disemangati ya, diberikan apresiasi, diberikan rangsangan, bantuan, karena itu untuk lebih memperkenalkan budaya Makassar yang sangat luhur ini. Saya pikir film adalah sarana pendidikan yang sangat efektif yang mestinya dilakukan untuk memunculkan kembali
katakanlah budaya siri ini. Budaya siri ini supaya diejawantakan oleh masyarakat kita melalui film. Mengenai kesenian tradisional, dari dulu di kalangan orang Makassar ini ada satu tarian namanya Pakarena. Pakarena itu dalam bahasa Makassar artinya adalah bermain. Jadi rupanya raja-raja dulu itu suka menikmati permainan ini. Ya, saya merasa berbahagia ya, merasa senang karena di dalam uang Rp10.000 itu simboliknya adalah penari Makassar. Penari Makassar yang saya katakan itu ciri utamanya itu lemah lembut ya. Ini secara faktual mengakui bahwa kesenian Makassar itu patut dibanggakan. Nah, salah satu yang diperagakan itu adalah tari Pakarena seperti yang ada di uang Rp10.000 itu. Jadi kita apresiasi ini satu, itu menaikkan budaya Makassar. Mudah-mudahan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota, yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini membawa berkah ya untuk kita semua. Kami saat ini aktif mengelola 2 brand ya, ada Cokolisius dan ada The Bolu Rampa. Kesenian, budaya, dan pariwisata Sulawesi Selatan, Kota Makassar harus pastinya dilestarikan. Jadi The Luxury itu adalah brand skraf lontara yang berbahan voal pertama di Makassar. Timur Pictures ini merupakan rumah produksi film yang concern ke film bioskop, web series, dan film pendek dan juga film dokumenter. Perusahaan saya bergerak di bidang kriya, yaitu kerajinan anyaman eceng gondok. Nah, untuk harapan kami, semoga kami selalu diperhatikan oleh pemerintah agar produk yang kami hasilkan bisa dikenal sama orang banyak di nasional maupun internasional. Saya kira Makassar memiliki ekonomi kreatif bukan hanya pada hari ini saja, secara kesejarahan hampir di semua subsektor semua berkembang dengan sangat baik. Walaupun memang membutuhkan banyak revitalisasi atau perkuatan dari masing-masing subsektor. Terkhusus subsektor kuliner atau makanan dan minuman atau food adalah subsektor yang sudah secara alamiah memiliki branding dalam ingatan seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, tentunya dengan adanya uji petik ini akan memberikan kita sebuah data yang kemudian kita akan rancang secara profesional agar semua subsektor yang secara berurutan akan diketahui keunggulan-keunggulannya masing-masing, agar kita bisa merancang atau meredesain kembali industri kreatif kita secara keseluruhan, sehingga kuliner yang menjadi lokomotif, menjadi bagian yang akan mengangkat semua subsektor lain secara tersistem, terencana, terdesain dengan baik, dan semua itu harus diikat dengan story-story dari masing-masing subsektor yang ada. Karena pariwisata yang mahal atau bisa dijual mahal adalah pariwisata yang punya story, sehingga itu akan menjadi memorable dan orang akan datang kembali secara emosional. Terima kasih.